Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Pada topik hari ini, kita nggak sedang membahas hanya sekedar pemilihan ketua umum, di mana nanti akan dilaksanakan muktamar yang ke-35. Tapi kita sedang membahas arah Nahdlatul Ulama ke depan seperti apa. Dan untuk pertama kalinya, kita akan membedah secara terbuka sebelum survei yang saya lakukan secara offline itu dipublish. Jadi saya ingin memberikan pemahaman sinyal-sinyal awal, indikator-indikator, dan dugaan-dugaan yang nanti akan terjadi di muktamar yang ke-35. Dan satu pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan atau saya ungkapkan, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik muktamar NU yang ke-35? Semakin hari semakin memanas dan konsolidasi upaya-upaya dilakukan oleh para elit PBNU. Karena kalau kita hanya melihat permukaannya saja, kita hanya akan melihat nama yang populer di publik belum tentu nanti akan menang di dalam kontestasi muktamar NU. Nah, kalau kita misalkan masuk ke dalam, kita akan melihat sebuah kekuatan. Dan kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita akan melihat sebuah peta konsolidasi elit. Dan di episode ini kita mulai satu pertanyaan yang tidak biasa. Pernyataan keras ya, belak-belakan, dan penuh dengan sinyal ataupun kode-kode. Inilah disebut dengan politik organisasi. Nah, apa yang menjadi kode? Itu adalah rahasia dari Muhaimin Iskandar ataupun Gus Imin atau Caimin. Nah, kita akan bedah terlebih dahulu pernyataan Caimin berikut ini. Kesimpulannya sama, rezim hari ini sudah nggak boleh diteruskan. Nggak boleh diteruskan. Karena apa? Tidak mampu lagi kita menitipkan harapan. Terutama Ketua Umum PBNU yang sekarang menurut saya sudah gagal. Saya sebetulnya enggan ngomong ini, tapi tak lihat semuanya nggak ada yang ngomong itu. Nggak ada yang ngomong itu. Saya itu sudah capek ngomong begini-begini sebetulnya. Tapi ya terpaksa, mumpung ada alumni banyak, terpaksa saya yang ngomong, mewakili yang tidak mau ngomong semuanya. Nah, kalau kita bedah pernyataan Caimin yang berisikan bahwa rezim PBNU gagal, tidak boleh diteruskan lagi, tidak boleh memimpin lagi, dan statement tanda kutip, saya mewakili yang tidak berani ngomong, itu adalah sebuah sinyal ataupun kode-kode yang diberikan oleh Caimin. Nah, kalau kita mau menganalisa, ya, sebenarnya sekilas kalau didengar itu seperti kritik biasa, kritik terhadap lembaga atau organisasi yang gagal dalam memimpin 5 tahun ke belakang. Tapi kalau dibedah lagi dalam politik organisasi, ini bukan sebuah kritik. Ini saya sebut adalah deklarasi posisi. Ketika seseorang tokoh kelompok tertentu mengatakan tidak boleh diteruskan, itu bukan suatu opini, itu adalah sinyal bahwa sebenarnya sudah ada blok kekuatan, apapun itu bentuknya, dari kalangan manapun tentunya, dengan motif apapun, yang kemungkinan besar siap bergerak. Ini dugaan pertama yang bisa saya ambil di dalam memberikan sebuah hipotesis sebelum saya memberikan sebuah
riset yang nantinya akan berlangsung 3 tahap. Dan tahap pertama sedang berjalan sampai dengan tanggal 30 April. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah yang dari narasi ataupun pernyataan Caimin dengan kalimat, saya mewakili yang gak berani ngomong, katanya. Sebenarnya kalau kita bicara apa yang disampaikan Caimin dan kita bisa bedah kalimat itu bukan sifat ataupun bukan jenis daripada retorika, itu kode atau sinyal. Artinya ada yang kelompok yang diam, tidak bersuara, namun sepakat di balik layar. Nah, ini disebut dalam analisa adalah silent consensus atau konsensus diam-diam, ya. Nah, dari ungkapan itu berarti ada kemungkinan besar konsolidasi elit itu sudah dimulai. Dan ada kelompok yang memang sedang bermain di balik layar. Kalau kita masuk ke dalam narasi ataupun tokoh seperti Nusron Wahid dan Forum IKPMII, ya, kalau kita masuk ke situ, dan ketika Caimin bicara serta disebutkan di situ menyebut tentang Nusron Wahid, nah ini bukan suatu kebetulan sebenarnya. Kan kalau di dalam tema lain kan saling menyindir, ya, seperti halnya Caimin menyindir Nusron itu sering berkunjung ke habaib, Pak Prabowo aja meragukan, kan gitu. Tapi sebenarnya ini adalah, kalau kita bicara di PBNU ataupun arah muktamar NU, sebenarnya itu adalah bukan suatu kebetulan. Nah, ini yang dalam analisa disebut alignment, yaitu penyelarasan posisi, memposisikanlah gitu, ya. Dan ketika dua aktor ini berada dalam satu frekuensi yang sama, maka kita tidak lagi bicara individu, justru kita bicara blok kekuatan. Dan blok ini tidak bergerak tanpa sebuah tujuan, dan tujuannya pun jelas, mengubah arah kepemimpinan. Nah, sekarang kita masuk kepada istilah kepungan PKB, ya. Saya meminjam nama istilah kepungan PKB itu dari akun Seluk Matan di Facebook, ya. Dan ini ditulis langsung oleh Gus Haikal. Kalau kita analisis istilah kepungan PKB, ya, istilah kepungan PKB itu bukan istilah hanya sekedar istilah politik, ya, tapi ini menggambarkan sesuatu hal lain. Bagaimana organisasi keagamaan itu berada dalam orbit kekuatan politik. PKB itu memiliki satu keunggulan, yaitu struktur. Dan struktur itu beririsan dengan NU. Ya, jadi dikaitkan dengan NU itu pasti, karena memang ada irisan di situ. Nah, di mana irisannya? Melalui apa? Ya, melalui kader, kemudian jaringan cabang, kemudian relasi historis. Dan ini yang membuat istilah kepungan PKB itu adalah menggambarkan simbol politik. Maka kalau kita bicara itu, pengaruh itu tidak terlihat seperti kasar ataupun frontal, ya, tapi bekerja secara halus. Dan itu polanya kalau kita analisis itu konsisten, ya. Nah, poin kritisnya di mana? Sebenarnya bukan intervensi langsung, tapi berupa penetrasi jaringan. Nah, kalau kita melihat kepungan PKB, bagaimana posisi Gus Yahya? Nah, ini yang membuat statementnya Caimin bahwa rezim ini gagal dalam memimpin PBNU di 5 tahun yang lalu. Nah, Gus Yahya sendiri berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi memegang struktur formal,
Di sisi lain menghadapi tekanan dari dua arah, baik politik eksternal ataupun persepsi internal. Dan disinilah titik kritisnya. Bukan hanya bicara soal kekuasaan saja, tapi soal legitimasi. Karena dalam organisasi seperti NU, kekuatan terbesar itu bukan sebuah jabatan, tapi sebuah kepercayaan. Nah, gak hanya itu saja, kepungan PKB, kemudian posisi Gus Yahya, bahkan seperti isu moral ya, Zionisme dan tambang. Nah, isu Zionisme dan tambang harus dibaca bukan sebagai faktor tunggal sebenarnya, tapi sebagai alat narasi. Nah, dalam politik yang penting bukan hanya apa yang benar, tapi apa yang dipercaya. Karena narasinya diulang-ulang terus. Ya, itu sudah sering saya sampaikan. Kalau narasi yang diulang-ulang terus, maka itu lambat laun akan menjadi sebuah kepercayaan ataupun fakta. Dan dua isu itu menyerangnya bukan jabatan, tapi moralitas. Pasti akan turun moralitasnya kalau misalkan terlibat di dalam Zionisme ataupun tambang. Dan ketika moralitasnya diserang, maka legitimasi pun itu justru akan retak. Nah, ini disebut dengan strategi delegitimasi. Nah, ketika masuk kepada era mau menjelang Muktamar NU, ya, saya telah meriset publik ya, publik yang dengan irisan pengurus NU, kemudian simpatisan NU ataupun NU kultural ya, ataupun lainnya. Dan disinilah data perlu berbicara. Dari 2 hari ini, 3 hari ini saya sudah mengumpulkan data masuk ya. Data yang sudah masuk itu sekitar hampir 400 responden dari 2 kali 24 jam. Nah, dari 400 responden itu sedikit terlihat bahwa publik sudah memiliki kecenderungan pilihan. Tapi di saat yang sama muncul persepsi bahwa proses tidak sepenuhnya murni. Karena memang bukan publik Nahdliyin yang memilih ketua umum ataupun syuriah, tapi para muhtamirin. Nah, di sini artinya apa? Kita melihat dua realitas yang berbeda, yang berjalan di satu waktu yang sama. Yang pertama realitas pilihan, ya. Yang kedua realitas kepercayaan. Nah, intinya publik sebenarnya sudah memilih, tapi belum tentu nanti akan menentukan siapa yang layak menjadi ketua PBNU ataupun Rois Am di 5 tahun yang akan datang, gitu ya. Dan kalau saya ingin memberikan skenario muktamar nanti yang jadi bulan Agustus ya, yang ke-35 memasuki 2 abad NU, maka saya akan memberikan 3 skenario. Yang pertama adalah status quo bertahan. Kemudian yang kedua pergeseran elit. Dan 3 kompromi kandidat baru. Jadi skenario itu yang terjadi nanti tidak akan lari dari 3 skenario yang saya sampaikan barusan. Nah, analisanya apa? Dalam kondisi seperti ini, muktamar bukan lagi voting biasa, tapi arena konsolidasi, dan hasilnya tidak ditentukan oleh siapa yang paling populer menurut publik, tapi oleh siapa yang paling berhubung ataupun yang paling berpengaruh. Nah, kalau kita tarik kesimpulan besar, ini bukan sekedar pertarungan nama, ini adalah pertarungan arah antara publik dan struktur, ya, arah antara moral dan sebuah kekuasaan, dan arah antara organisasi dan politik. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang akan menang, tapi siapa yang benar-benar menentukan arah Nahdlatul Ulama ke depan. Demikian dari saya. Akan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.